Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengisi aplikasi PMM untuk guru. Ini untuk guru Bapak Ibu semua, panduan untuk guru. Dan informasi ini langsung dari Kemdikbud karena merupakan panduan yang dirilis oleh pihak Kemdikbud. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua poin per poinnya karena di sini sangat lengkap sekali Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu mungkin video ini akan panjang, jadi Bapak Ibu bisa lihat nantinya seperti apa. Jangan di skip videonya karena nih lumayan panjang nanti Bapak Ibu semua. Karena di sini ada beberapa slide yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, sebelum kita ke informasi, Bapak Ibu mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Atau misalnya ingin berkontribusi pulsa, nanti akan saya contohkan nomornya di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya di kolom deskripsi. Di sini Bapak Ibu semua. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan panduan teknis yang dirilis oleh, jadi langsung dirilis oleh pihak Kemdikbud Bapak Ibu semua. Seperti apa informasinya coba kita cek dan kita lihat di sini. Nah, di sini ada panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna guru di sini. Nah, pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu untuk memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual, kemudian dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian. Yang di bulan Januari yang diwajibkan di sini Bapak Ibu semua harus membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu, wajib di situ. Di mana di akhir Januari ini harus sudah membuat semua. Bagi yang belum bisa membuat, simak video saya ini Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Dalam melakukan sebuah proses pengelolaan kinerja di aplikasi PMM, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa membuat sebuah perencanaan, di mana pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang terintegrasi di aplikasi PMM. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, di mana di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi ini pelaksanaan nantinya ada observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian penilaian, pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Dan perlu Bapak Ibu ketahui pula bahwasannya Bapak Ibu semua pada tahap perencanaan, jadi setiap tahap di sini perlu persetujuan oleh kepala sekolah atau atasan langsung Bapak Ibu semua. Dan ini juga perlu diketahui bahwasannya dalam melakukan sebuah proses perencanaan, ingat turun status itu hanya bisa dilakukan satu kali. Dan informasinya saya sudah cantumkan di video saya berikut atau di lain, karena sudah saya buatkan video bagaimana langkah Bapak Ibu semua ketika ada kesalahan dalam proses perencanaan untuk menurunkan statusnya atau menghapus. Ingat, menghapus bukan mengedit. Nah, sasaran dalam penggunaan di sini pengelolaan kinerja adalah guru ASN, di mana mulai Januari guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi mungkin ada aplikasi yang lain. Nah, di sini yang diwajibkan untuk guru adalah e-kinerja di sini. Kemudian kepala sekolah sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. KS adalah aktor
yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Sedangkan untuk guru non ASN ini dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi meskipun PTT GTT-nya di sini Bapak Ibu semua itu dianjurkan. Jadi dianjurkan, tidak diwajibkan. Kalau untuk guru yang ASN itu diwajibkan. Seperti itu. Dan kita lanjut saja. Jadi Bapak Ibu semua, yang pertama Bapak Ibu bisa masuk, nantinya bisa akses di cari saja mungkin PMM di Google, akan ditampilkan di sini guru.kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa buka PMM. Nah, kita buka PMM dan Bapak Ibu bisa masuk di sini menggunakan akun dari akun Belajar ID Bapak Ibu semua. Jadi bisa masuk di sini. Kemudian kita klik masuk dan Bapak Ibu bisa masukkan username dan password dari aplikasi PMM yang nantinya akan tampil halamannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, misalnya masih belum memasukkan, silakan masuk saja. Dan nanti ketika sudah memilih akun belajar Bapak Ibu semua akan ditampilkan pada halaman pengelolaan kinerja di PMM seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada informasi yaitu halaman beranda pengelolaan kinerja di mana 1 Januari sampai dengan 30 Juni dalam proses pelaksanaan kinerjanya. Jadi dalam 1 semester di sini Bapak Ibu semua. Nah, lakukan observasi, di sini ada kumpulan dokumen dan kumpulan tugas pada berandanya. Nah, kita lanjut pada perencanaan. Bagaimana langkah kita untuk membuat perencanaan? Setelah Bapak Ibu mengetahui pmm.kemdikbud.go.id, nah, sekarang kita masuk dalam proses membuat perencanaannya. Dalam melakukan sebuah proses perencanaan kinerja, di sini Bapak Ibu bisa mulai. Jadi ada informasi kan barusan mulai perencanaan kinerja yang di sini kan muncul. Karena ini pertama jadi tidak muncul, nanti kalau Bapak Ibu login menggunakan PMM akan tampil halaman seperti ini. Jadi Bapak Ibu di fitur mulai perencanaan kinerja, Bapak Ibu bisa klik mulai di sini. Dan di sini juga ada alur pengelolaan kinerja di mana ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ini kita akan eksekusi nantinya. Tapi yang pertama Bapak Ibu bisa membuat perencanaan terlebih dahulu dengan klik mulai. Setelah itu di sini akan ditampilkan data diri Bapak Ibu semua. Jika data diri Bapak Ibu sudah benar, maka Bapak Ibu bisa klik data sudah sesuai. Akan tetapi, misalnya ada kesalahan, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur edit yang ada di sini. Anda akan melihat data diri seperti NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan, dan nama satuan pendidikan. Pastikan data diri Anda sudah sesuai. Jika sudah, data klik sudah sesuai. Jadi jika sudah benar. Nah, di sini jika sudah benar Bapak Ibu semua, maka kita klik nantinya data sudah sesuai dan akan ditampilkan ke halaman lanjut pada perencanaan kinerja dengan data ini. Jadi di sini ada data Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Atau ingin mengecek, silakan cek ulang di sini. Nah, kita klik lanjutkan. Di sini nanti akan ditampilkan halaman selanjutnya, yaitu pada tahapan perencanaan. Anda sebagai guru dapat merencanakan kinerja Anda dengan memfokuskan dari salah satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Anda dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Perencanaan kinerja terdiri dari, perencanaan kinerja itu terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Lengkap sekali nantinya di PMM. Jadi ada praktik pembelajaran Bapak Ibu semua, kemudian pengembangan kompetensi Bapak Ibu semua, tugas tambahan Bapak Ibu semua sebagai apa? Kemudian perilaku kerja dan juga ada rangkuman. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti tampilannya ada seperti ini Bapak Ibu semua. Ada praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, kemudian perilaku kinerja dan rangkuman. Ini periodenya dari Januari sampai dengan Juni 2024. Ingat 1 semester. Nah, di sini Bapak Ibu semua pada praktik pembelajaran, Bapak Ibu bisa cek. Di sini ada pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Bapak Ibu bisa memilih di mana ada kualitas pembelajaran dan dimensi prioritas.
Nah, Bapak Ibu bisa memilih indikatornya. Misalnya keteraturan suasana kelas, kemudian penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, dan selanjutnya Bapak Ibu semua nanti bisa klik rapor pendidikan Satdik. Jadi Anda sudah masuk ke halaman perencanaan kinerja. Tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja Anda. Jadi memilih. Nah, di sini Bapak Ibu semua tinggal klik rapor Satdik Anda. Jadi klik yang di sini, rapor Satdik nantinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke sistem rapor pendidikan untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan. Jadi ingat yang dipilih yang di sini ya Bapak Ibu semua, rapor pendidikan Satdik Anda. Jadi seperti ini. Nah, lanjut setelah itu, maka di sini akan ada informasi bahwasanya kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif. Jadi di sini kualitas di sini langsung akan masuk seperti ini. Nah, di rapor pendidikan di sini akan muncul manajemen kelasnya di sini kurang, dukungan psikologis cukup, metode pembelajarannya baik. Catatan, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan Satdik Anda ataupun informasi lainnya terkait dengan perencanaan. Nah, sebenarnya saya juga sudah pernah mencontohkan kepada Bapak Ibu semua di channel ini, yaitu bagaimana langkah kita untuk berinteraksi dengan kepala sekolah sebagai atasan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi terkait dengan proses perencanaan di sana. Nah, setelah itu Bapak Ibu semua klik saya mengerti. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa melihat indikator lainnya. Jadi bisa melihat indikator lainnya. Di sini ada umpan balik, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, instruksi adaptif, instruksi pembelajaran, dan aktivitas interaktif. Nah, kita pilih indikator lainnya. Jadi akan tampil seperti ini jika memilih indikator lainnya, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa memilih indikator di luar dari indikator utama Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu semua bisa klik, misalnya contohnya keteraturan suasana kelas, dan dipilih di sini ke pengembangan kompetensinya. Pilih salah satu indikator yang direkomendasikan. Anda dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Jadi jika Bapak Ibu tidak sesuai dengan indikator Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu bisa memilih di indikator lainnya, seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya kita memilih indikator yang telah direkomendasikan. Dan Bapak Ibu perlu diketahui di sini, jika ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik ke pengembangan kompetensi. Tapi misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan di berikutnya, di lain hari atau mungkin di lain jam, dikarenakan ada tugas tambahan lainnya, Bapak Ibu bisa klik simpan draft. Nah, kita pilih ke pengembangan kompetensi. Dan di sini pada pengembangan kompetensi ada perencanaan kinerja. Jadi tahap 1 sudah, ketika kita masuk ke tahap 2. Pada halaman pengembangan kompetensi, Anda akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK. Perlu diperhatikan terdapat minimal poin untuk perencanaan hasil kerja Anda. Total poin yang perlu diajukan minimal 32 dan maksimal adalah 128 dalam satu semester. Kemudian pilih rencana hasil kerja, target kuantitas untuk menambahkan, dan klik tambah. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK. Jadi seperti ini. Ini hampir sama dengan semester untuk miliknya BKD Jatim. Dalam pertama kita harus melakukan sebuah perencanaan. Di bulan Januari kita harus melakukan sebuah perencanaan. Dan pada perencanaan di sini berupa poin. Minimal 32 dan maksimalnya adalah 128. Dalam melakukan sebuah proses perencanaan di sini juga, Bapak Ibu tentunya harus berkoordinasi dengan atasan Bapak Ibu semua. Ditakutkan nanti yang akan Bapak Ibu capai itu tidak memenuhi. Dan di sini Bapak Ibu semua perlu diketahui langsung akan muncul poin-poinnya. Jadi kita tinggal memilih. Contoh saja seperti ini. Pengembangan kompetensi. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan.
Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilih perencana hasil kerja, poin berbeda-beda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, di sini ada total poinnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua. Di dalam, kan Bapak Ibu akan memilih nih untuk perencanaan hasil kerjanya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tanda panah yang ada di sini, klik bawah, dan nanti akan memilih. Dan di sini juga ada poin-poinnya. Contoh saja, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah 8 poin. Nah, di sini target kuantitasnya adalah 2 kegiatan seperti itu. Tapi tergantung Bapak Ibu semua targetnya berapa seperti itu. Nanti dari poin di sini akan dikalikan dengan berapa jumlah kegiatan di dalam satu semester tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambah jika kurang, karena di sini kan paling tidak ada 32 poin. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan klik tambah di bawah ini. Baru Bapak Ibu bisa masuk ke tugas tambahan. Misalnya ada tambahan. Nah, kita lanjut di sini Bapak Ibu semua. Di dalam tugas tambahan, misalnya di tugas utama sebagai guru itu kurang memenuhi, maka Bapak Ibu bisa masuk pada rencana hasil kerja di sini. Nah, untuk tugas tambahan di sini ada macam-macam juga. Dengan cara klik nanti akan tampil di halaman tambah di sini. Bahwasanya guru melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan observasi kelas bersama rekan sejawat, yaitu 16 poin. Nah, di sini jika masih kurang ya Bapak Ibu semua, ingat kegiatan yang ada di sini perlu Bapak Ibu targetkan dan perlu diperhitungkan dengan matang. Takutnya tidak terrealisasi. Ingat di sini tidak turun status. Turun status hanya 1 kali. Untuk perencanaan ini akan dihapus total, tapi Bapak Ibu semua. Baru setelah memenuhi poinnya, di sini kan 16, tadi kurang 16, jadi cukup sudah 32 dengan yang di atas, jadi cukup hanya 2 di sini. Baru Bapak Ibu bisa masuk ke tugas tambahan. Diklik tugas tambahan dan akan tampil di tugas tambahan. Jadi yang barusan ini masih di poin tugas utama dan di sini sudah masuk ke tugas tambahan. Pada tugas tambahan, di sini guru melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan misalnya. Jadi saya revisi yang barusan ini masih bukan tugas tambahan, ini masih tugas utama. Jadi tugas utama Bapak Ibu semua. Dan perlu diketahui juga di sini kan ada bukti dukungnya berupa laporan. Ini per semester. Ingat per semester. Nah, ini kita masuk ke tugas tambahan. Misalnya Bapak Ibu ada tugas tambahan lainnya. Tinggal setelah itu dicari tugas tambahannya apa, baru hampir sama dengan yang perencanaan tadi, baru ke perilaku kerja. Nah, untuk perencanaan kan ada beberapa poin tuh Bapak Ibu semua, perilaku kerja dan tugas tambahan maupun di tugas utamanya. Nah, di perilaku kerja di sini berorientasi pada pelayanan. Perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada halaman perilaku kerja Anda dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi. Pilih indikator perilaku, klik ke rangkuman apabila sudah isi semua. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cari di sini, misalnya sudah selesai maka klik ke rangkuman seperti itu. Nah, kita lanjut pada proses perencanaan kinerjanya sudah. Pada halaman rangkuman, Anda dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Kemudian klik lanjutkan. Jadi pada rangkuman di sini, Bapak Ibu semua bisa cek hasil kinerja utama, dicek semuanya di sini, di rangkuman. Dan misalnya sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Pastikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak. Seperti itu. Jika sudah sesuai, klik ajukan. Nah, nantinya ini menunggu persetujuan dari atasan Bapak Ibu semua. Cek perencanaan kinerja Anda sudah diajukan kepada kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dengan cek perencanaan kinerjanya. Jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu semua ini masih pada proses perencanaan, belum masuk ke yang alur pengisian di sini. Harap menunggu persetujuan rencana kinerja dari kepala sekolah Anda. Dan di sini untuk menyepakati kinerja, perencanaan kinerja. Nah,
Di sini Bapak Ibu semua, setelah perencanaan kinerja Anda sudah disetujui, jadi setelah disetujui nih oleh atasan, Anda sebagai guru perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan. Apabila sudah sesuai, Anda dapat menyepakati rencana kerja Anda. Jadi di sini ada interaksi dua arah antara kepala sekolah dan guru. Nah, di sini Bapak Ibu semua, setelah disetujui, perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi yaitu cek perencanaan kinerja di sini. Kita klik perencanaan kinerja. Baru di sini dalam melakukan sebuah proses perencanaan kinerja, di sini ada hasil kinerja utama dan juga tambahan dan perilaku. Nah, melihat persetujuan perencanaan kinerja, cek perencanaan kinerja yang telah disetujui atasan Anda. Ini untuk mengiyakan lagi yang sudah disetujui oleh atasan Bapak Ibu semua, seperti itu. Nah, di sini ada persetujuan atasan. Oh, ternyata sudah benar, misalnya, maka Bapak Ibu semua ke hasil kerja tambahan. Tugas utama sudah benar, ke tambahan juga sudah benar, dicek lagi, baru Bapak Ibu sepakati. Di perilakunya juga cek, barulah disepakati, seperti itu. Anda sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Di perencanaan kan sudah nih. Jadi setelah menyepakati, Bapak Ibu bisa masuk pada pelaksanaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu semua. Jadi disepakati terlebih dahulu oleh atasan Bapak Ibu semua. Barulah setelah disepakati, maka kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan kinerjanya. Kemudian bagaimana langkah untuk pelaksanaan kinerjanya? Di sini mungkin saya akan jelaskan di kesempatan selanjutnya. Bapak Ibu bisa cek karena video ini saja sudah durasinya sangat panjang sekali. Jadi mohon diperhatikan dengan baik langkah-langkah ataupun tutorial-tutorial yang ada di dalam sini di video ini. Jadi pastikan dalam melakukan sebuah proses perencanaan Bapak Ibu tepat dan benar. Dan ketika sudah disetujui oleh atasan, Bapak Ibu bisa nantinya untuk memilih jenis pekerjaan. Maksudnya sebelum melakukan sebuah proses perencanaan, pastikan Bapak Ibu berkomunikasi dengan atasan. Karena wajib, jika tidak ada komunikasi, nanti miskomunikasi dan Bapak Ibu tidak bisa memenuhi target yang telah direncanakan. Ingat, turun status tidak bisa seperti semester yang dengan mudah sekali, tidak bisa. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita nanti masuk pada proses perencanaan di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.